saya Maliki dari kelas 10B1 akan menyampaikan hasil atau tugas demonstrasi kontekstual di modul 1.2, nilai dan peran sebagai guru penggerak yang akan saya lakukan setelah program ini selesai antara lain ada sesuai dengan nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Kegiatan yang menggambarkan berpihak pada murid antara lain membuat suasana ruang kelas yang berbeda, kemudian perbanyak interaksi, memberi perhatian yang sama kepada semua siswa, kemudian kita bisa memahami latar belakang siswa, berikan support penuh kepada siswa, gunakan teknologi dan juga gunakan media pembelajaran dan praktek. Di sini yang akan saya perjelas pada beberapa poin yang tadi tentang berpihak kepada murid. Berbagai kegiatan yang ingin kami perjelas adalah tentang memperbanyak interaksi. Dari memperbanyak interaksi ini perlu dilakukan karena dengan melakukan interaksi kepada peserta didik atau siswa, maka kita akan menggali pengetahuan dasar yang ada pada diri setiap siswa. Karena boleh jadi untuk usia SMP kami yakini mereka sudah punya modal atau basic yang sebelum masuk ke dalam pembelajaran itu sudah dimiliki. Ini akibat dampak daripada teknologi yang sejauh ini mereka miliki, dengan genggaman smartphone yang mereka punya dan juga akses media yang mereka lakukan sampai sejauh ini membuat mereka mengetahui beberapa hal-hal tentang pelajaran. Nah, maka dalam kali ini untuk kegiatan berpihak kepada murid, kami akan melakukan banyak interaksi kepada siswa. Dengan demikian nanti kami berharap materi yang akan kami sajikan itu pada dasarnya sudah ada pada diri siswa, sehingga nanti diunggah atau dipanggil kembali untuk ditampilkan ke dalam forum pembelajaran atau dalam kelas. Setelah itu diinventarisir dan kemudian pada akhirnya nanti mereka yang akan bersama-sama mengamalkan atau melakukan. Dan ini lebih mengena menurut saya karena memang awalnya dari mereka dan kembali lagi kepada mereka, dan semoga berharap mereka dengan sadar akan mengamalkan atau melakukannya. Kemudian yang kedua tentang mandiri. Kegiatan yang akan menggambarkan tentang kemandirian antara lain menerapkan aturan atau tata tertib sekolah, kemudian memberikan motivasi kepada siswa, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpendapat, mengadakan kegiatan belajar di luar kelas, dan menerapkan metode belajar diskusi di kelas. Di sini yang akan saya garis bawahi adalah tentang menerapkan aturan atau tertib sekolah. Menerapkan aturan atau tertib sekolah ini merupakan hal yang penting, perlu dilakukan untuk disampaikan kepada siswa karena setiap siswa boleh jadi mereka dari latar belakang yang berbeda-beda. Dengan melakukan penyampaian tata tertib dan memahamkan kepadanya, maka hal yang berbeda-beda tadi akan disederhanakan atau disamakan dengan aturan sekolah. Dan ini kemudian kalau seandainya dilaksanakan dengan baik, maka kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena segala tata tertib yang sudah ditentukan itu tidak ada yang merugikan salah satu pihak, karena kita buat berdasarkan umum, berdasarkan rapat dewan guru dan juga setelah telah disampaikan kepada orang tua wali murid setiap tahun ajaran baru. Jadi apabila ada hal-hal atau bahasa-bahasa yang perlu disederhanakan, maka pada saat itu juga akan disampaikan. Sehingga ketika ini sudah dilakukan dengan baik, maka kami berharap nilai mandiri yang ada pada diri siswa itu akan muncul. Kenapa? Karena mereka harus menyadari bahwa di mana mereka berada itu pasti akan ada tata tertib atau ada peraturan yang harus dijunjung tinggi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah reflektif. Kegiatan yang menggambarkan reflektif antara lain mengajak siswa untuk menyampaikan hal baru, apa yang bisa diperoleh dalam kegiatan pembelajaran, dan mengajak siswa untuk memberikan feedback atau umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Yang ingin saya garis bawahi di sini, mengajak siswa untuk menyampaikan hal yang baru. Nah, jadi setiap pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu mengupayakan setiap peserta didik itu bisa menggali apa yang bisa kami terima, apa yang bisa diterima atau apa yang bisa didapatkan dari proses pembelajaran yang sudah dilalui. Dan berharap adalah hal-hal yang baru
adalah hal-hal yang baru yang sebelumnya belum diketahui menjadi tahu dan akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah kolaboratif. Kegiatan yang menggambarkan kolaboratif antara lain melakukan studi kasus, melakukan pembelajaran berkelompok, problem solving, menyelesaikan masalah dengan bersama-sama, dan melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban. Yang ingin kami garis bawahi di sini adalah melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban. Dengan melakukan kegiatan ini maka di sini akan terjadi kerjasama yang sangat bagus antara guru dan siswa. Karena di sini setiap siswa diminta untuk berperan aktif dalam kegiatan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Mulai dari perencanaan akan melakukan pemotongan hewan kurban sampai dengan pelaksanaan dan pasca kegiatan. Jadi setelah kegiatan berlangsung juga nanti peserta didik atau siswa diminta untuk menyampaikan kesan pesannya atau hal-hal yang perlu untuk diperbaiki pada kegiatan-kegiatan yang akan datang. Kegiatan ini tentunya sangat berkesan kolaboratif sekali karena memang setiap siswa dan guru pasti akan mendapatkan peran di tugasnya masing-masing sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian berikutnya adalah inovatif. Kegiatan yang menggambarkan inovatif antara lain melatih public speaking pada siswa, kemudian melakukan diskusi kelompok, memberikan proyek kepada siswa, atur kelas yang fleksibel, maksudnya tata letaknya, kemudian memberikan tantangan kepada siswa untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan teknologi yang baik. Di sini yang ingin kami garis bawahi adalah berikan proyek kepada siswa. Dengan memberikan proyek kepada siswa, maka kita akan memberikan kebebasan kepada mereka untuk berinovasi, untuk melakukan karya-karya atau hasil karyanya dimodifikasi sedemikian rupa. Tentunya dengan kecakapan setiap peserta didik atau setiap kelompok akan berbeda. Nah, dengan demikian maka akan menjadikan peserta didik itu berinovasi. Mereka akan melakukan hal-hal yang baru, yang menarik, yang akan disajikan dalam proyek ataupun kegiatan yang dilakukan. Semisal video, maka setiap siswa akan diminta untuk melakukan pengambilan sedemikian rupa, kemudian dengan media yang pengeditan yang dipersilahkan kepada mereka mau menggunakan apa. Dan di sini tetap kita tekankan garis bawahi bahwasanya segala sesuatunya diupayakan untuk bisa dikerjakan secara mereka sendiri secara mandiri, sehingga akan mengetahui perbedaan atau nilai-nilai kreativitas yang muncul dari setiap kelompok tersebut. Demikian tugas dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.